Saudara, selama pekan ini di tengah gencatan senjata yang bergulir, ketegangan di Selat Hormuz justru meningkat. Amerika Serikat dan Iran saling serang saat blokade kedua negara di jalur vital logistik dunia tersebut diterapkan. Pada Senin 4 Mei 2026, saudara, kapal perusak Amerika Serikat mendekati Selat Hormuz dalam rangka Freedom Project atau upaya Washington mengawal pembebasan kapal yang tertahan di Selat Hormuz. Namun, kehadiran kapal destroyer Amerika Serikat tersebut direspons Iran dengan tembakan peringatan. Iran berdalih Amerika Serikat mengabaikan peringatan blokade. Iran mengklaim berhasil menghalau Amerika Serikat, namun AS membantah kapalnya terkena tembakan Iran. Tak tinggal diam, dalam rangka menyukseskan Freedom Project-nya, Amerika Serikat menyerang dan menghancurkan 7 kapal cepat Iran. Kapal cepat Iran tersebut diklaim AS mengganggu pelayaran komersial di Selat Hormuz. CENTCOM Amerika Serikat mengklaim helikopter tempur AS mampu menenggelamkan 6 kapal cepat Iran, namun Iran membantahnya. IRGC menegaskan tak ada satupun kapal cepat mereka yang terkena serangan. Pada Rabu 6 Mei 2026 di Teluk Oman, jet tempur Super Hornet milik Amerika Serikat menembak kapal tanker berbendera Iran. Setelah diidentifikasi, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM menyebutkan kapal tersebut MT Hasna yang menuju pelabuhan Iran mencoba menerobos blokade. Tembakan meriam melumpuhkan kemudi kapal tersebut agar tidak bisa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Iran. Dalam blokade ini, CENTCOM mengklaim telah memaksa lebih dari 50 kapal terkait Iran berbalik arah atau kembali ke pelabuhan. Imbas dari blokade ketat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, ribuan kapal masih terjebak. Dikutip dari Al Jazeera, ini organisasi maritim dunia memperkirakan sekitar 2.000 kapal dengan 20.000 pelaut masih berada di Selat Hormuz. Kapal tersebut termasuk kapal tanker minyak dan gas, kapal kargo, hingga kapal pesiar. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir. Trump menyebutkan saat ini Amerika Serikat sedang melakukan ataupun bernegosiasi dengan para negosiator Iran. Trump mengklaim Iran telah setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Sementara itu, saudara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya telah mencapai kedudukan internasional yang lebih tinggi setelah perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyebut dunia kini bisa melihat Iran telah membuktikan kemampuan dan kekuatannya. Araghchi mengatakan fase kerjasama baru antara Iran dan negara-negara lain akan segera tiba. چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده، توانمندی‌های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده. بنابراین دوره جدیدی از همکاری‌های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست. Sementara itu, saudara, Amerika Serikat lagi-lagi mengklaim telah berbicara dengan Iran dan kemungkinan besar hampir mencapai kesepakatan. Editor Desk Internasional Harian Kompas Chris Mada menilai motif ekonomi menjadi faktor utama Iran mau mengakhiri perang. Iran itu kan sejak lama dari proposal 15 poin lalu sekarang jadi 14 poin itu salah satu, dan juga dari zamannya di Cipoa itu selalu meminta pencabutan sanksi ekonomi secara menyeluruh, dan itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat, tidak dilakukan oleh sekutu-sekutunya.
karena sekarang saja kan sudah lebih kita 17.000 sekian per dolar itu sudah berat sekali. Iran kan sudah hampir 1,5 juta rial per $1. Bayangkan dengan $1 orang bisa dapat hampir 1,5 juta rial di Iran. Sangat lemah mata uangnya, dan ini yang kita harus ingat. Pada Januari kemarin kan sampai terjadi kerusuhan, dan Iran tidak mau ini terjadi lagi. Jadi kehidupannya sudah sulit sekali di Iran, sehingga mereka mau mencari cara bagaimana supaya bisa menjual minyaknya, bagaimana bisa mengembangkan perekonomiannya. Iran kan tidak bisa mengembangkan perekonomian secara luas, terdiversifikasi beragam seperti Indonesia, karena banyak sanksi di mana-mana. Mereka mungkin bisa membuat berbagai hal, tetapi tidak bisa menjualnya. Seperti halnya juga minyak, mereka punya banyak, tetapi kesulitan menjualnya. Sampai sebelum perang, mereka kan harus mendiskon harga minyaknya, seperti juga Rusia. Lalu selama perang, mereka sedikit menaikkan harga minyaknya, seperti juga Rusia yang sekarang menjual dengan harga pasar. Dan kalau ini terus bertahan, kondisi ekonominya, begitu perang selesai, keadaan akan balik lagi, orang akan protes lagi kepada pemerintahan baru, dan sekarang kan makanya selama perang ini Iran juga mengakselerasi eksekusi terhadap orang-orang yang dinyatakan melanggar keamanan, mengancam negara dan sebagainya. Hampir 30 orang dieksekusi dalam waktu 2 bulan terakhir saja, dari Maret sampai akhir April. Kalau Mas Kris bagaimana melihatnya? Kalau tadi Prof menyatakan bahwa kita 1-2 minggu ke depan masih harus melihat dengan sangat dekat seperti itu. Dan ini juga bukan pertemuan pertama antara Iran dan juga Amerika Serikat, sudah beberapa kali ini deadlock seperti itu. Apa yang harus kita pantau secara dekat dalam beberapa hari ke depan, Mas Kris? Yang pertama, 13 April itu kan dimulai blokade, dan kapasitas minyak Iran itu menurut informasi dari Kementerian Energi Iran itu sekitar hanya maksimum 45 hari. Ya. Kalau sampai 45 hari itu semuanya sudah penuh kapasitas penyimpanannya, berarti produksi harus dihentikan, dan beberapa sumur itu menghentikannya tidak bisa sementara, harus permanen, karena untuk dihidupkan lagi itu terlalu mahal sumur-sumur itu. Menghilangkan sumur-sumur tua itu berarti kan menghilangkan sumber pendapatan Iran. Iran itu rata-rata sekarang memproduksi sekitar 4 juta barel setiap hari. 2 juta dipakai dalam negeri, sekitar 2 juta di ekspor. Dari 2 juta itu 98% dilewatkan Selat Hormuz. Nah, sejak 13 April Selat Hormuz di counter blokade oleh Amerika Serikat, sehingga Iran juga tidak bisa menjual. Kalau kapasitasnya 45 hari, berarti sekarang Iran hanya punya waktu tidak sampai seperti disampaikan oleh Prof. Muradi tadi, plus minus Iran cuma punya waktu sampai 3 minggu lagi. Itu kalau mereka punya 45 hari. Jadi tanggal 26 atau 27 Mei ini penyimpanan Iran sudah penuh. Itu berarti mereka harus menutup sumur-sumur mereka. Menutup sumur berarti tidak ada uang lagi, berarti tidak mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini akan berat bagi Iran. Mereka punya alternatif untuk menyimpannya di tanker, tetapi tanker-tankernya juga sudah penuh, gitu kan? Karena selama ini kan sebagian ditangkap, sebagian lagi sudah di Selat Hormuz dan tidak bisa keluar, gitu. Itu persoalan lain. Nah, Iran itu kan sekitar 70% dari impornya didatangkan di sekitar Selat Hormuz juga, dan dengan counter blokade berarti 70% itu kan juga tidak bisa lewat dan berarti banyak kebutuhan Iran yang tidak bisa masuk, obat-obatan, makanan, ponsel dan sebagainya tidak bisa masuk ke Iran 70%, dan ini mengakibatkan keresahan di warganya. Kelas menengah Iran itu kan semakin susut ya. Dalam 2 bulan perang saja sekitar 1 juta orang sudah jadi pengangguran. Banyak PNS Iran, tentara PNS terutama, yang tidak pernah dibayar penuh selama 2 bulan terakhir. Sudahlah nilai mata uangnya turun dan gajinya juga tidak dibayar penuh. Ini yang mengakibatkan mereka hidupnya semakin sulit. Kalau militernya, baik militer
konvensional, Artes maupun Garda Revolusi, mereka tetap dibayar penuh karena Garda Revolusi kan punya lini ekonomi sendiri. 30% dari perekonomian Iran itu dikendalikan oleh militer Iran. Hmm. Mungkin.